Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempelajari materi kelas 8 yaitu tentang permintaan dan penawaran. Baik, langsung saja kita mulai pada materi yang pertama, yaitu permintaan. Apa sih permintaan ini? Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Lanjut, hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan yaitu, jika harga suatu barang dan jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta menurun. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta meningkat. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada selera konsumen. Apabila barang dan jasa yang dihasilkan produsen disukai atau diinginkan konsumen, maka permintaan terhadap barang dan jasa tersebut akan meningkat atau mengalami kenaikan. Yang kedua, pendapatan konsumen. Tinggi rendahnya pendapatan konsumen mempengaruhi daya beli konsumen. Konsumen yang memiliki pendapatan yang cukup atau tinggi akan memiliki daya beli yang lebih dibandingkan dengan konsumen yang berpendapatan rendah. Yang ketiga, harga barang komplementer. Apa sih barang komplementer ini? Barang komplementer yaitu barang pelengkap. Dan yang keempat, harga barang substitusi. Apa sih barang substitusi itu? Barang substitusi adalah barang pengganti. Dan lanjut yang nomor 5, yaitu jumlah konsumen. Semakin besar jumlah konsumen di suatu wilayah, maka permintaan terhadap barang atau jasa akan meningkat. Sebaliknya, semakin kecil jumlah konsumen di suatu tempat, maka permintaan terhadap barang atau jasa cenderung sedikit. Dan yang terakhir, perkiraan harga barang dan jasa di masa mendatang. Dalam kegiatan ekonomi, terdapat perkiraan konsumen bahwa harga barang atau jasa akan mengalami kenaikan di masa mendatang, sehingga mendorong konsumen meningkatkan permintaannya terhadap barang atau jasa tersebut. Lanjut ke kurva permintaan. Bisa dilihat di gambar. Di situ ada tabel kurva permintaan. Dilihat di kurvanya, itu ada simbol P. P sama dengan price atau harga. Terus yang kode atau simbol Q itu adalah kuantitas atau biasa disebut dengan jumlah. Oke, kita bahas sekarang. Kurva permintaan bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Sebagai contohnya, apabila harga roti coklat Rp2.500, konsumen hanya membeli 2 buah saja. Namun, apabila harga roti coklat turun menjadi Rp2.000, permintaan akan naik menjadi 4 buah. Oke, sekarang kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu penawaran. Apa sih penawaran itu? Penawaran adalah kesediaan produsen atau penjual untuk menjual barang atau jasa di berbagai tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Lanjut, hukum penawaran. Bunyi hukum penawaran yaitu, jika harga suatu barang dan jasa naik, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan juga naik. Sebaliknya, apabila harga suatu barang dan jasa turun, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan juga mengalami penurunan. Lanjut, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dibutuhkan produsen untuk memproduksi barang atau jasa. Biaya produksi menentukan tingkat harga barang atau jasa yang dapat ditawarkan. Biaya produksi yang dikeluarkan untuk faktor-faktor produksi seperti pembelian bahan baku, pengadaan mesin produksi,
upah atau gaji karyawan, pajak, dan lain-lain, sangat mempengaruhi harga barang atau jasa yang ditawarkan. Apabila biaya produksi barang atau jasa rendah, produsen akan berupaya meningkatkan kegiatan produksinya. Dan jumlah barang atau jasa yang dihasilkan sebaliknya, maka semakin tinggi biaya produksi, semakin rendah jumlah barang atau jasa yang diproduksi. Lanjut yang kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan atau kemajuan teknologi membuat proses produksi menjadi semakin efektif dan efisien, sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Kemajuan teknologi dapat membantu produsen memproduksi barang atau jasa dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat. Yang ketiga yaitu pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak yang dikenakan terhadap barang atau jasa akan menambah beban atau biaya produksi. Tingginya pajak menyebabkan naiknya harga barang atau jasa. Lanjut yang nomor 4, perkiraan harga barang dan jasa di masa mendatang. Perkiraan pedagang yang memperkirakan akan terjadi kenaikan harga barang atau jasa di masa mendatang terhadap barang atau jasa yang diproduksi cenderung akan menyimpan atau menahan barang atau jasa yang ditawarkannya. Ketika harga naik, jumlah penawaran barang atau jasa akan meningkat. Lanjut ke kurva penawaran. Bisa dilihat tabel dan contoh kurvanya. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Sebagai contoh, jika harga suatu barang Rp500, maka barang yang ditawarkan 50 buah. Tetapi bila harga turun menjadi Rp300, maka barang yang ditawarkan juga menurun menjadi 30 buah. Oke, sampai di sini materi kita. Untuk tugas di rumah, buatlah kurva permintaan dan kurva penawaran dari tabel di bawah ini. Ini sudah lengkap ya. Ini ada harga, ada permintaan, dan ada penawaran. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.